Gila, ini ceritanya keren banget sih. Ada banyak yang berhubungan dengan trio Heisei. Yolo semuanya, ya pastinya kawan-kawan udah nonton episode terbaru Ultraman Trigger, yaitu episode ke-24, yang mana episode selanjutnya akan menjadi episode terakhir. Udah pasti ceritanya ini udah mencapai puncaknya, dan dari awal emang udah bagus, bahkan ekspektasinya gak setinggi ini loh. Dari plot twistnya dapet banget, dan ada banyak detail menarik yang berhubungan dengan trio Heisei alias 3 Dainagaya. Semuanya dimasukkan jadi satu di episode ke-24 Ultraman Trigger ini. Karena episode kali ini bener-bener sangat menarik, pembahasannya akan saya ubah sedikit di video kali ini ya, dengan membreakdown scene per scene apa-apa aja hal menarik dan detail kecil yang mungkin kita lewatkan saat menontonnya secara langsung. Seperti biasa, let's break it down. Kebangkitan Megalozoa atau Carmilla yang berevolusi setelah menyerap kekuatan Eternity Core semakin kuat, yang mana di sini Nanase mengatakan kalau dia ini udah bukan berada pada level kaiju lagi. Alasannya adalah kekuatan dari Megalozoa bahkan bisa mendelan segalanya ya. Julukan yang tepat untuk monster semenakutkan ini adalah Jaku no Kami atau Evil God. Yang menariknya adalah julukan seperti ini tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan ya, karena monster ini memang tercipta dari sumber energi yang benar-benar sangat besar, yaitu Eternity Core, yang bahkan Yuzare mengatakan kalau energi ini bisa menghancurkan alam semesta dengan mudah. Karena Carmilla sudah mendapatkan apa yang dia mau, yaitu kekuatan dari Eternity Core, otomatis dia tidak membutuhkan Yuzare lagi alias Yuna ya. Ia pun menyerang dengan tentakel Megalozoa, yang bagian tubuh ini juga dimiliki oleh Gatanozoa dari Ultraman 3. Akito dan Kingo pun melindungi Yuna dengan berubah menjadi Ultraman Trigger, yang padahal sebelumnya Kingo ini baru aja berubah pas ngelawan Dargon. Jadi bisa dibilang Kingo benar-benar didesak untuk berubah secara terus-terusan ya, yang pada beberapa Ultraman kayak Jid gitu gak akan bisa melakukan hal seperti ini karena ada tenggang waktunya sebelum bisa berubah lagi ke wujud Ultraman. Di sini lagi-lagi Carmilla mengatakan kalau dia mengincar Kingo yang telah merebut trigger darinya. Bahkan sebenarnya tujuan utama dari Carmilla ini adalah trigger itu sendiri yang pas di zaman lalu sebelum Kingo datang dan merebutnya. Ini tentu saja mengingatkan pada Camilla yang bucinnya juga mirip-mirip. Camilla sendiri memiliki julukan sebagai Aizo Senshi atau kesatria cinta dan kebencian. Julukan ini juga disematkan para Carmilla, dikatakan sendiri oleh Dargon saat mereka bertiga berada di dalam laut beberapa episode sebelumnya. Nah, scene pertarungan Ultraman Trigger melawan Megalozoa di sini menurut saya sangat keren ya. Trigger menggunakan form multi-tap dan Circle Arms yang modenya itu diubah-ubah dari Multi-Sword, Power Claw, dan Sky Arrow yang biasanya kan digunakan di form yang berbeda gitu. Setelah itu, Yuna merasa ada yang aneh, yang ternyata dia bisa melihat kalau Eternity Core sekarang sedang tidak stabil. Alasannya adalah karena sebelumnya Carmilla sempat menyentuh dan menginfeksinya dengan kekuatan kegelapan yang malah memberikan efek buruk di sini. Jadi ternyata Carmilla tidak mengambil kekuatan Eternity Core secara keseluruhannya. Bahkan kemungkinan energi ini memang tidak bisa habis karena dari namanya saja adalah inti keabadian, ya otomatis kekuatannya abadi alias tidak akan habis. Kemungkinannya Eternity Core hanya bisa digunakan sebagai sumber energi entah untuk apapun itu. Puncak kekuatannya bahkan bisa menghancurkan alam semesta. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Tartarus menganggap kalau Eternity Core ini adalah sebuah ancamannya. Karena bisa saja ada orang yang menggunakan kekuatan ini dan mengganggu rencana para Absolutian, yaitu The Kingdom. Yuna yang sempat ingin mengorbankan diri akhirnya dihentikan Akito yang katanya ingin melindungi sesuatu sama seperti Yuzare, seperti yang dikatakan oleh Kingo ya. Trigger pun menggunakan form Glitter Trigger Eternity dengan senjata Glitter Blade dan Circle Arms mirip saat melawan Metsu Orochi. Cuman waktu itu hanya untuk mengakhiri pertarungan aja ya. Ignis yang memang dari awal sudah memperhatikan pun ikut membantu dengan berubah menjadi Trigger. Ini jadi kedua kalinya ya Kingo dan Ignis bekerja sama setelah melawan Aboras dan Vanilla. Di sini Trigger juga menggunakan teknik yang juga dimiliki Ultraman 3 lagi, yang saat itu melawan Bunga Gejira. Cuman bedanya Trigger menggunakannya dengan kekuatan glitter, jadi warnanya juga berubah jadi emas. Zephyrine Cousin pun digunakan untuk menyerang Carmilla, yang mana ini adalah kali keduanya Glitter Trigger Eternity menggunakan Glitter Zephyrine Cousin. Yang pertama adalah saat form ini baru didapatkan dan saat itu masih di luar kendalinya Kingo. Serangan gabungan ini juga mirip dengan Glitter Dark Zephyrine Cousin yang digunakan Ignis saat menghabisi Hyudram.
Bedanya adalah kali ini terpisah, walaupun pada dasarnya ini sama-sama serangan yang menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapan. Karena Megalozoa bisa mendelan segalanya, kini ia malah berevolusi ke wujud yang selanjutnya dengan fisiknya yang berubah semakin mirip dengan Gatanozoa. Nurse DC pun dijauhkan dari area tempat Megalozoa berada, yang mana Mitsukuni meminta mereka untuk kembali ke markas TPU untuk diperbaiki. Sementara itu, Kengo yang terluka parah sekarang tak sadarkan diri dan berpindah ke planet Mars dalam bentuk proyeksi di harapan ibunya. Nah, di sini plot twist-nya ya. Ternyata Kengo bukanlah anak kandung dari Rena. Ia ditemukan 21 tahun yang lalu di dekat patung Trigger berada, yang mana itu bertepatan dengan penemuan runtuhan kuno untuk pertama kali di Mars. Ini juga menjawab kenapa Rena dan Mitsukuni sudah tahu kalau Kengo adalah Ultraman Trigger sejak awal ya. Jadi udah fix kalau Kengo sebenarnya adalah Trigger itu sendiri yang adalah inkarnasi cahaya. Megalozoa tetap bergerak mencari Kengo, yang mana itu membuat Taishin keheranan kenapa Kengo yang diincar, hingga diungkaplah kalau Kengo sebenarnya adalah Ultraman Trigger sesuai dugaan dari Kapten Tatsumi. Adegan ini sangat mirip dengan momen terungkapnya identitas Asuka sebagai Ultraman Dyna. Apalagi Asuka dan Kengo sama-sama orang yang ceria, namun menanggung beban yang dirahasiakannya dari orang lain. Kengo pun meminta bantuan Ignis untuk bertarung bersamanya, yang terus saja kita tahu kalau Ignis bukan berasal dari planet bumi. Buat apa dia melindungi planet yang bukan rumahnya sendiri gitu kan? Cuman karena Mitsukuni yang bukan dari dunia ini pun berusaha untuk melindungi, karena ada teman-teman yang harus ia perjuangkan, Ignis akhirnya setuju untuk bekerja sama melawan Carmilla. Setelah semua warga dievakuasi, Kengo dan Ignis pun keluar untuk berubah. Adegan ini mirip dengan Gamu dan Fujimiya saat menjelang pertarungan terakhir di series Ultraman Gaia. Nah, yang paling keren tuh pas scene henchnya Kengo dan Ignis ya. Sangat mewakilkan cahaya dan kegelapan. Cuman di sini Ignis tidak mengatakan tergerdak lagi, tapi hanya Trigger saja. Ya, itu dia sedikit pembahasan untuk Ultraman Trigger episode 24. Kalau ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.